Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 1206 sampai 1210. Melihat ekspresi tegas Larry Zhao, Dwight Ding sedikit terkejut. Dia sepertinya melihat dirinya barusan di mata Larry Zhao. Baru saja, dia juga memiliki mata yang tegas, memegang tekad untuk mati. Mungkinkah gunung tanpa bayangan ini juga merupakan pintu masuk ke Istana Naga Langit? Dwight Ding ragu di dalam hatinya. Lagi pula, ada 13 aula di Istana Naga Langit, dan tidak ada kontak antara setiap aula. Apalagi saling mengenal. Tuan Pavilion Zhao, saya dapat mengambil kebebasan untuk bertanya, apa hubungan antara Anda dan Tuan Chen? Dwight Ding tidak terlalu penasaran dan bertanya pada Larry Zhao. Larry Zhao ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya. Tuan Lembah Ding, maafkan saya karena tidak dapat memberi tahu Anda, tetapi saya bersedia melalui api dan air untuk Tuan Chen. Dwight Ding tidak melihat bahwa Larry Zhao tidak mengatakan apa-apa. Jadi dia tidak bertanya lagi. Dan dia berkata karena Tuan Pavilion Zhao sangat tulus. Silakan masuk. Dwight Ding tidak mengundang Larry Zhao ke lembah orang jahat. Tetapi, tepat ketika mereka akan memasuki lembah orang jahat, mereka melihat sekelompok orang bergegas mendekat. Ketika dia melihat orang itu datang, Dwight Ding langsung mengenalnya dan bergegas menemuinya. Penatua Su, mengapa kamu ke sini? Dwight Ding sangat terkejut. Mengapa Daren Su datang? Tuan Lembah Ding, Tuan, lembah kami dalam masalah. Sebagai penatua lembah Dewa Obat, bagaimana mungkin saya tidak datang? Kamu mempertaruhkan dirimu demi pemilik lembah kami. Tentu saja kami dari lembah Dewa Obat tidak bisa hanya menonton, kata Daren Su. Penatua Su, bukan itu yang saya maksud. Anda semua adalah alkemis dan apoteker. Anda tidak boleh mengambil risiko di masa depan. Aku akan mengandalkanmu untuk meramu alkimia dan meresepkannya untuk menyembuhkan kami. Dwight Ding tidak tahu bahwa Dev adalah pemilik lembah Dewa Obat. Namun, sebagian besar orang dari lembah Dewa Obat adalah alkemis dan apoteker. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan ranah, mereka tidak terlalu tinggi. Orang-orang di lembah Dewa Obat ini lebih cocok membuat alkimia untuk menyembuhkan penyakit daripada membiarkan mereka bertarung dan membunuh. Aku membawa orang kali ini hanya untuk bisa menyembuhkanmu tepat waktu. Selain itu, saya juga membawa beberapa ramuan obat yang dapat meningkatkan efektivitas tempur, kata Daren Su. Ketika Dwight Ding mendengarnya, dia langsung sangat senang. Larry Zhao dan Daren Su diundang. Adapun Larry Zhao dan Daren Su, keduanya sudah saling kenal sejak lama. Selama periode waktu ini, Lembah Dewa Obat menyediakan ramuan obat dan ramuan untuk pavilion Gunung Tanpa Bayangan. Dengan Larry Zhao dan Daren Su memimpin orang untuk bergabung, hati Dwight Ding memiliki banyak kepercayaan. Di dalam menara penindas iblis, Dev sedang berkultivasi dengan putus asa. Adapun pertempuran abad mendatang di luar, dia tidak boleh menyadarinya. Teknik konsentrasi hati berlari dengan cepat, dan energi spiritual mengalir ke tubuh Dev, yang kemudian
diubah menjadi kekuatan spiritual oleh teknik. Konsentrasi hati disimpan dalam dantiannya. Hanya dantian Dev seperti jurang maut. Dia mati-matian menyerap energi spiritual, tetapi dia tidak bisa melihat perubahan pada dantiannya. Dengan peningkatan ranah, aura yang perlu dilatih Dev meningkat secara eksponensial. Dev ingin menerobos ke setengah langkah Wuhou, tetapi dia tidak tahu berapa banyak energi spiritual yang dia butuhkan. Apalagi Wuhou. Waktu berlalu. Dan dalam sekejap mata, 3 hari lagi telah berlalu. Germain membawa banyak keluarga sekte di Mobei dan bergegas ke lembah orang jahat. Dan banyak orang dari keluarga sekte di Kyoto datang untuk melihat pertarungan panas. Karena tantangan telah dikeluarkan secara resmi, dan pejabat tidak peduli, keluarga sekte lain juga akan datang untuk melihatnya. Tuan, keluarga Luo telah membawa orang ke lembah orang jahat. Apalah kita akan pergi untuk melihatnya? Pengurus rumah tangga bertanya pada Zeke. Tentu saja aku akan pergi. Pertempuran abad ini, mengapa tidak menontonnya? Lagi pula ini adalah mahakaryaku. Wajah Zeke penuh dengan kebanggaan. Dan kemudian, dia bertanya, apakah kamu sudah mengatur semua orang yang aku minta untuk kamu atur? Semuanya sudah diatur. Semuanya diatur sesuai dengan instruksi Anda. Kepala pelayan itu dengan hati-hati menjawab, bagus. Zeke mengangguk. Pengurus rumah tangga sedikit menundukkan kepalanya. Dan di depan Zeke, pengurus rumah selalu khawatir. Semakin lama dia mengikuti Zeke, semakin tak terduga rencana tuan muda tertua dari keluarga Ning di depannya. Setiap kata harus terucap dengan berhati-hati. Lembah orang jahat. Dwight Ding membawa semua orang ke pintu masuk lembah orang jahat. Germain membawa ratusan orang dari dunia seni bela diri Mobei dan bergegas ke lembah orang jahat. Kedua belah pihak sudah berhadapan dari jauh, dan pedang terhunus. Adegan itu akan penuh dengan bubuk mesiu. Banyak orang yang menyaksikan. Semua berlari ke puncak bukit di kedua sisi, menunggu untuk melihat pertempuran abad ini. Tuan Lembah Ding, jika Anda menyerahkan Dev itu sekarang, saya bisa membuka jaring dan membebaskan lembah orang jahat Anda. Germain maju 2 langkah, lalu mencibir. Jangan bicara omong kosong. Ini adalah wilayah lembah orang jahat kami. Kamu telah datang jauh-jauh. Tidakkah kamu mendengar pepatah bahwa naga tidak dapat menekan ular lokal? Benedict Ding menunjuk Germain dan meraung. Aku khawatir lembah orang jahatmu bahkan tidak bisa dihitung sebagai ular lokal. Kan? Germain mendengus dingin, dan kemudian berkata, dengan nada menghina, aku akan memberimu 2 menit. Sekarang, jika kamu tidak menyerahkan Dev, aku akan membiarkan darah mengalir di sini. Hanya mengandalkan kalian, prajurit udang dan jenderal kepiting, berani melakukan kesalahan. Mata Benedict Ding menyipit. Benedict Ding, karena itu, masalahnya, biarkan aku mengajarimu apa yang bisa kamu lakukan. Pada saat ini, di belakang Germain, Master Sekte, muda berusia 30-an, melompat. Benedict Ding memandang pemuda yang tiba-tiba bergegas dan tidak bisa menahan cibiran. Apakah tidak ada seorang pun di dunia seni bela diri Mobei mengirim anak kecil untuk mati dibandingkan dengan Benedict Ding, Master Sekte ini yang baru berusia sekitar 30 tahun. Memang tampak sedikit lebih kecil. Benedict Ding, kamu hanya Wuhou setengah langkah. Apa yang hebat? Kekuatan
Tidak dibagi berdasarkan usia. Pemuda itu memandang Benedikting dengan dingin. Saya Yul Fang, Kepala Sekte Fang. Hari ini, izinkan saya mengetahui apakah 4 penjahat di lembah orang jahat sesuai dengan reputasi mereka. Pemuda ini mendaftar untuk akun itu sendiri. Jelas ingin menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan popularitasnya. Dan juga, untuk meningkatkan popularitas sektenya, ini membuatnya lebih mudah baginya untuk merekrut murid. Apakah kamu di sini untuk mengiklankan dirimu sendiri? Benedikting berkata sambil mencibir. Berhenti bicara omong kosong. Apakah kamu berani bertarung denganku? Yul berteriak. Bahkan jika kamu bertarung denganmu, harganya akan turun. Tetapi jika kamu tidak bertarung denganmu, aku khawatir kamu tidak akan pernah tahu bahwa kamu sia-sia. Benedikting memandang Yul dengan dingin. Apa katamu? Yul sangat marah. Dan kemudian energi di tubuhnya meletus. Dan energi tirani mengembun di tangan Yul. Hal-hal lama. Waktumu telah berlalu. Dan hari ini aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Yul meraung marah. Lalu, menamparkan Benedikting dengan telapak tangannya. Aura Yul sangat tirani. Jelas. Mencapai kekuatan Wuhou. Setengah langkah. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pada usia yang begitu muda, dia telah mencapai ranah Wuhou. Setengah langkah. Kamu bahkan tidak melihatnya. Jika kamu mendirikan sekte pada usia 30 tahun, kekuatanmu pasti tidak akan rendah di daftar gratis dan mudah. Saya belum pernah melihat pemuda ini dengan kekuatan seperti itu. Pasti ada tempat di daftar gratis dan mudah. Orang-orang yang menonton di puncak gunung semua berbisik tentang buku itu. Bahkan jembutnya tidak cukup panjang. Dan kamu berani lancang. Setelah Benedikting selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dengan tenang dan menyapanya. Ledakan besar terdengar, diikuti oleh energi besar yang menyebar. Untungnya, orang-orang yang menonton juga ahli. Jika mereka adalah orang biasa, energi yang menyebar juga dapat mengejutkan orang sampai mati. Wajah Yul berubah, dan kemudian tubuhnya terbang lurus, menggambar busur di udara. Kemudian seteguk darah menyembur keluar dan jatuh ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Yul tidak percaya bahwa sebagai Wuhou setengah langkah, Benedikting mengalahkannya dengan begitu mudah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ranah yang sama. Kesenjangan kekuatan ini terlalu besar. Semua orang melihat penampilan malu Yul dan tidak bisa menahan cibiran. Benar saja. Aku masih muda. Aku tidak mengerti ranah yang sama. Dan kekuatannya juga ribuan mil jauhnya. Saya baru saja melangkah ke Wuhou setengah langkah. Jadi saya tidak sabar untuk menantang Wuhou setengah langkah lainnya. Bukankah ini mencari kematian? Benedikting telah berada di posisi setengah langkah Wuhou selama lebih dari 10 tahun tanpa menerobos. Setengah langkah Wuhou seperti itu tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Apalagi yang baru menerobos. Semua orang mengejek Yul, membuat Yul kehilangan seluruh muka Nua. Kamu dunia seni bela diri. Mobei, kekuatanmu hanya sama. Apakah ada yang ingin kamu coba? Benedikting melirik Jermain Luo dan yang lainnya dengan jijik. Lalu, melanjutkan, jika kamu tidak ingin mencoba, maka keluarlah. Jika kamu mengganggu kami, jangan ingin pergi. Kata-kata Benedikting langsung membuat geng Jermain geram. Benedikting, bagaimana kamu bisa meremehkan seluruh dunia seni bela diri? Mobei kami, karena kamu berkata begitu. Biarkan aku mengajarimu 2 trik.
Pada saat ini, seorang lelaki tua yang mengenakan setelan pelatihan putih perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Dilihat dari usianya, lelaki tua itu kira-kira seusia dengan Benedict Ding. Tetapi rambut dan janggut lelaki tua itu semuanya beruban. Melihat lelaki tua itu berdiri, apakah itu Benedict Ding atau yang lainnya di lembah orang jahat? Wajah mereka menjadi serius karena aura yang memancar dari lelaki tua ini sudah samar-samar mencapai ranah Wuhou. Bahkan jika itu bukan kekuatan Wuhou, itu pasti tinggal menunggu kesempatan untuk menerobos. Benedict Ding menghadap orang tua di depannya ke segala arah. Jelas bukan lawannya. Benedict Ding, apakah kamu ingin melakukannya? Aku kebetulan meminjam lembah orang jahatmu untuk menemaniku berlatih. Mungkin itu bisa membantuku menerobos. Pria tua itu dengan bercanda berkata kepada Benedict Ding. Wajah Benedict Ding jelek, dan dia berdiri diam. Karena dia tahu bahwa tembakannya bukan lawan lelaki tua di depannya. Karena kamu tidak melakukannya, aku akan melakukannya dulu. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, napas di tubuhnya melonjak, dan janggut serta rambutnya yang abu-abu berdiri. Segera, tubuh lelaki tua itu dikelilingi oleh semburan kabut putih. Seluruh orang tua itu seperti peri yang turun ke bumi, dan auranya beriak, "Saudara keempat, kembalilah. Aku yang akan meladeninya." Dwight Ding melangkah maju dan memanggil Benedict Ding kembali. Dwight Ding tidak berani gegabah saat menghadapi lelaki tua itu, dan aura agung di tubuhnya juga mulai mengembun. Dwight Ding berada di ranah Wuhou, dan seluruh lembah orang jahat terkenal karena kekuatan Dwight Ding. Kamu di usia ke-60, tapi kamu hanya setengah langkah Wuhou. Kenapa yang harus marah? Dwight Ding mencibir pada lelaki tua itu. Kematian pengadilan. Orang tua itu sangat marah, dan kemudian energinya meledak. Dia paling membenci orang yang mengatakan itu tentang dia. Selama bertahun-tahun, dia telah tinggal di puncak setengah langkah Wuhou, dan dia hampir bisa menembus Wuhou. Tapi, sayangnya dia tidak bisa menerobos. Sekarang Dwight Ding langsung menusuk luka di lubuk hatinya. Lelaki tua itu sangat marah. Segera setelah lelaki tua itu maju selangkah, seluruh orang itu langsung berada di depan Dwight Ding. Kemudian tinju diayunkan, dan angin tinju menderu. Cuacanya cerah, dan pada saat ini, tiba-tiba, ada embusan angin, pasir, dan batu yang berterbangan. Orang tua itu menggunakan semua kekuatannya. Dia tahu bahwa menghadapi Wuhou seperti Dwight Ding, dia harus mengeluarkan semua kekuatannya. Bahkan jika dia dekat dengan ranah Wuhou, dia sama sekali bukan Wuhou. Jadi, lelaki tua itu tidak berani ceroboh. Dwight Ding tidak melihatnya, dan tinjunya berlama-lama dengan cahaya keemasan, dan langsung menyapanya. Bang bang bang. Semua orang tidak bisa melihat kedua sosok itu sama sekali, dan hanya bisa mendengar suara tinju yang bertabrakan. Ledakan. Tiba-tiba, napas meledak dengan dua orang di tengah. Dalam sekejap, gunung itu berguncang. Pohon-pohon berterbangan, dan gunung yang tidak jauh dari situ juga mulai longsor, menimbulkan semburan debu. Gerakan semacam ini seperti gempa bumi yang tiba-tiba. Banyak orang yang menonton pertarungan panas di puncak gunung. Semuanya dikejutkan oleh gerakan menakutkan ini. Wuhou adalah Wuhou. Gerakan ini terlalu menakutkan. Saya pikir kita harus menjauhinya, dan kita akan sial jika tidak menyebar ke kita tepat waktu. Banyak orang mulai bersembunyi di kejauhan karena takut terkena imbas
Dari pertarungan, dari pusat ledakan yang menakutkan, sesosok terbang keluar dan kemudian jatuh ke tanah. Itu adalah pria tua dengan janggut abu-abu. Saya melihat wajah lelaki tua. Itu pucat. Dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Jelas terluka. Ketika asap menghilang, Dwight Ding berdiri di tempat yang sama dengan ekspresi tenang. Kamu keluar atau mati. Hanya ada dua cara. Dwight Ding melirik Jermaine dan orang lain di dunia seni. Bela diri Mobei. Dan berkata, dengan acuh tak acuh, disapu oleh mata Dwight Ding. Banyak orang di dunia seni bela diri Mobei mulai mundur. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Dwight Ding begitu kuat. Dan dia sudah berada di ranah Wuhou. Jangan takut semuanya. Dwight Ding ini berada di ranah Wuhou. Dan dia baru saja melangkah ke dalamnya. Selama kita bergabung, kita pasti bisa mengalahkannya. Ayo pergi bersama, kata lelaki tua berjanggut abu-abu itu. Baiklah. Ayo kita pergi bersama. Jermaine mengangguk. Melihat kata-kata Jermaine, membuat keluarga seni bela diri Mobei hanya bisa bergegas menyerang, membunuh. Melihat ini, Benedict Ding melambaikan tangannya. Orang-orang dari lembah, orang jahat, paviliun, gunung tanpa bayangan dan lembah dewa obat, langsung berkerumun. Ratusan orang di kedua sisi bentrok bersama dalam sekejap. Sebagai Wuhou, Dwight Ding sangat diperhatikan. Orang tua itu membawa 4 Master Wuhou setengah langkah untuk mengepung dan menekan Dwight Ding. Meskipun Dwight Ding adalah seorang Wuhou, dia bisa mengatasi 5 orang setengah langkah Wuhou sekaligus atau bahkan orang yang lebih kuat. Jermaine melihat bahwa Dwight Ding tidak terlalu memperhatikan. Jadi dia memimpin seseorang untuk bergegas menuju lembah orang jahat. Dia ingin menangkap Dev dan membalaskan dendam keponakannya. Tepat ketika Jermaine memimpin orang menuju lembah orang jahat, Benedict Ding langsung menghalangi jalan Jermaine. Jika kamu ingin menerobos masuk, lewati aku dulu. Seluruh tubuh Benedict Ding penuh energi. Melihat Benedict Ding, Jermaine berkata dengan mata dingin, aku tidak bisa mengalahkan Dwight Ding itu. Tapi aku bisa mengalahkanmu. Karena kamu ingin mencari kematian. Aku akan memenuhimu. Kalau begitu cobalah dan lihat siapa yang melakukannya dengan benar. Benedict Ding penuh amarah. Bicaramu besar. Tapi aku tidak tahu apakah kekuatanmu lebih kuat dari kakakmu. Jermaine mengejek. Kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Sebelum suara itu jatuh, Benedict Ding sudah bergegas dan kemudian menamparkan dada Jermaine dengan telapak tangan. Kerja bagus. Melihat ini, Jermaine tersenyum dingin dan menembaknya dengan telapak tangan yang sama. Ledakan. Dengan suara teredam, telapak tangan keduanya terbanting dengan kuat. Gelombang udara yang kuat dengan cepat menyebar dari tempat keduanya bertarung. Keduanya mengerang dan masing-masing mundur 3 langkah. Telapak tangan ini seimbang. Jermaine dan Benedict Ding, keduanya Wuhou setengah langkah. Seimbang di bawah telapak tangan ini. Meskipun kekuatanmu tidak sebagus kakak tertuamu, itu tidak buruk. Tetapi tidak semudah itu untuk membunuhku. Jermaine menatap Benedict Ding dengan dingin. Cobalah niat membunuh. Benedict Ding meningkat. Aku akan membunuhmu. Hari ini, kamu sangat keras kepala. Jermaine juga sangat marah. Elang melebarkan sayap. Suara itu jatuh. Dan tubuh Benedict Ding terbang seperti elang. Cakarnya merendah, lalu meraih Jermaine. Kecepatan Benedict Ding sangat cepat, dan aliran udara putih bahkan bisa terlihat di belakangnya. Cici, cakar besi memotong udara dengan suara angin yang menakutkan. Semua orang menyaksikan adegan ini dan tidak
Diragukan lagi jika cakar ini tertangkap. Pasti akan ada 5 lubang darah di atas kepala Germain. Angin meniup awan. Germain menamparkan lawan dengan angin telapak yang menakutkan. Dengan 1 kesalahan dan 1 poin. Wuhu, angin menderu. Dan tiba-tiba, ada embusan angin. Rasanya seolah-olah bisa menerbangkan semua awan di langit. Sangat mendominasi. Sangat ganas. Tak satu pun dari keduanya saling terkena serangan. Mereka dan mereka semua menggunakan keterampilan terbaik mereka. Aura yang sangat menakutkan melonjak dari mereka berdua. Pada saat ini, siapapun yang ceroboh dapat kehilangan nyawanya. Suara lembut. Angin kencang menerpa cakar Benedikting. Kekuatan besar secara langsung menyebabkan tubuh Benedikting terbang keluar. Setelah sosok Benedikting terbang keluar, dia berputar di udara dan kemudian berjalan menuju Germain. Lagi, angin palem perusak. Benedikting berteriak keras ketika dia berada di udara. Dan kemudian melambaikan telapak tangannya di depannya, menusuk beberapa angin palem yang hampir transparan terbang menuju Germain. Angin palem ini memiliki tepi yang menakutkan, dan ketika menembus udara, ia juga mengeluarkan jeritan yang menusuk. Dalam sekejap mata, angin palem perusak melintasi jarak 4 atau 5 meter. Dan terbang ke dada Germain. Benedikting ini benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Telapak tangan dia. Saya khawatir itu bisa menghancurkan gunung. Kan, seperti namanya. Angin, palem perusak. Sangat menakutkan. Itu terlalu kuat. Melihat pemandangan ini, semua orang yang melihat angin palem perusak melebarkan mata mereka. Mata mereka penuh kejutan. Anda harus tahu bahwa 4 penjahat di lembah orang jahat sudah lama tidak beraksi. Sekarang semua orang melihat kekuatan Benedikting, dan itu juga meningkat pesat. Germain memandang Benedikting dan menembaknya dengan telapak tangan yang lain. Gelombang udara putih seperti ombak menghantam angin palem. Engah-engah dengan beberapa suara lembut. Gelombang udara dan angin telapak tangan bertabrakan, dan keduanya menghilang. Benedikting mengubah gerakannya dengan sangat cepat. Begitu tubuhnya jatuh ke tanah, tumitnya menginjak tanah, dan tubuhnya tiba-tiba bergegas menuju Germain, seperti bola meriam. Dilihat dari kecepatan Benedikting, dia tidak terlihat seperti orang tua yang berusia lebih dari 60 tahun. Telapak penghancur jiwa. Benedikting mengeluarkan teknik keras. Dan sepertinya ada asap hitam menutupi tubuhnya. Tangannya juga menjadi hitam pekat. Tampak seperti hantu. Sangat menakutkan. Benedikting, kamu penjahat selalu mengklaim bahwa kamu tidak pernah berlatih latihan jahat. Bukan kultivator jahat. Apakah kamu mengungkapkan rahasiamu hari ini? Kamu tidak jahat. Kalian semua adalah pembudidaya jahat di lembah orang jahat. Hari ini, aku menghancurkan lembah orang jahatmu. Dan aku juga akan menghilangkan bahaya bagi dunia seni bela diri. Melihat telapak penghancur jiwa Benedikting, Germain berteriak keras. Persetan, kamu bajingan. Ini adalah teknik yang telah aku latih selama bertahun-tahun. Bagaimana ini bisa menjadi seni jahat? Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat apakah telapak tangan penghancur jiwaku adalah seni jahat. Benedikting mengutuk Germain. Dari keempat orang jahat itu, tidak ada satupun yang mudah diprovokasi. Meskipun mereka tidak mudah, mereka suka membuka mulut untuk mengutuk. Dan telapak penghancur jiwa ini adalah teknik unik. Benedikting sangat sulit untuk berlatih. Telapak penghancur jiwa, kedua tangan harus
direndam dengan racun. Tidak hanya kuat, tetapi juga sangat beracun. Telapak penghancur jiwa. Satu gerakan untuk menghancurkan jiwa. Itulah namanya. Namun, telapak penghancur jiwa ini bukanlah seni jahat. Dan Benedict Ding bahkan bukan seorang pembudidaya jahat. Jika lembah orang jahat, semuanya adalah pembudidaya jahat. Bagaimana mungkin sumber daya di lembah abis dan kultivasi semua orang sangat melambat? Penggarap jahat dapat menyerap energi orang biasa atau energi prajurit. Jadi, selama ada orang di sana, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa ada kekurangan sumber daya budidaya. Jelas, lembah orang jahat bukanlah pembudidaya jahat. Dan selama bertahun-tahun, tidak ada yang mendengar bahwa lembah orang jahat telah merugikan orang biasa. Hanya saja keempat penjahat itu memiliki temperamen yang aneh dan suka memarahi orang, sehingga banyak orang menyebutnya penjahat. Dan tempat ini juga disebut lembah orang jahat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.